Banyak keluarga yang menganut kepercayaan mengenai keberuntungan melalui jumlah anak berasal dari berbagai latar belakang, termasuk kelas ekonomi rendah maupun kaya. Namun, perlu dicatat bahwa hasilnya tidak selalu seragam. Hal ini sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi masing-masing keluarga yang dapat menghasilkan pengalaman yang berbeda dalam kehidupan sehari-hari mereka. Tantangan yang dihadapi oleh keluarga dengan banyak anak, seperti meningkatnya biaya hidup dan kesulitan dalam mencari pekerjaan yang layak, kian menjadikan kepercayaan ini terasa tidak relevan. Ironisnya, banyak anak dalam satu keluarga tidak selalu berbanding lurus dengan keberuntungan. Kenyataannya, ini seringkali menciptakan beban yang lebih berat bagi orang tua. Dengan kondisi ini, penting bagi kita untuk mengkaji ulang kepercayaan mengenai jumlah anak dan dampaknya terhadap kesejahteraan keluarga. Hal ini mengharuskan kita untuk memahami konsep keberuntungan yang dipegang dalam ajaran-ajaran agama, serta konteks sosial yang menyertainya, agar tidak menimbulkan masalah bagi anak-anak yang seharusnya menjadi generasi penerus. Biaya hidup, pendidikan, dan kesehatan adalah tanggung jawab besar yang harus ditanggung oleh orang tua. Dalam banyak kasus, memiliki banyak anak justru dapat menjadi beban ekonomi yang signifikan, terutama jika tidak didukung dengan kemampuan finansial yang memadai untuk memenuhi kebutuhan mereka. UNICEF menyebutkan bahwa terdapat 4 hak utama anak yang harus dipenuhi oleh orang tua. Namun, tanpa dukungan finansial yang cukup, pemenuhan hak-hak tersebut menjadi tantangan tersendiri yang seringkali terabaikan, sehingga berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi masa depan anak-anak tersebut. Anak-anak yang berasal dari kelas ekonomi atas cenderung menunjukkan prestasi akademik yang lebih baik dibandingkan dengan rekan-rekan mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu. Hal ini disebabkan oleh kemampuan mereka untuk fokus pada pendidikan tanpa tekanan berat dari masalah ekonomi yang seringkali mengalihkan perhatian mereka dari belajar. Kesenjangan akses pendidikan ini sangat mencolok, di mana anak-anak dari keluarga kaya memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pendidikan berkualitas, sedangkan anak-anak dari keluarga miskin seringkali terpaksa terfokus pada masalah keuangan yang membelenggu keluarga mereka. Ini menciptakan hambatan serius bagi perkembangan mereka. Pendidikan yang tidak memadai berpotensi membuat anak-anak tidak mampu memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi keluarganya di masa depan. Akibatnya, kondisi keuangan orang tua mereka pun bisa semakin memburuk, menciptakan siklus yang sulit untuk dipecahkan. Tingkat kelahiran yang tinggi di beberapa komunitas seringkali berhubungan dengan masalah sosial dan ekonomi yang kompleks, terutama jika tidak disertai dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ini menjadi tantangan krusial yang harus dihadapi oleh baik individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, pentingnya pendidikan yang baik bagi anak-anak harus ditekankan. Pendidikan tidak hanya membekali mereka dengan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan memberikan kesadaran tentang tanggung jawab mereka terhadap orang tua dan masyarakat di sekeliling mereka. Persepsi bahwa memiliki banyak anak dapat meningkatkan kekayaan perlu dipahami secara kritis. Seringkali, kenyataannya tidak sesuai dengan dugaan tersebut, karena tidak semua keluarga dengan banyak anak dapat menjamin kehidupan yang sejahtera dan layak bagi setiap anggotanya. Relasi antara banyak anak dan keberuntungan bukanlah hal yang simpel. Setiap keluarga memiliki kondisi dan kapasitas yang berbeda dalam memenuhi kebutuhan dan memberikan kehidupan yang layak bagi anak-anak mereka, sehingga penting bagi kita untuk melihatnya dari berbagai sudut pandang.